Halo para peserta perilaku konsumen, kali ini kita akan bicara mengenai komunikasi. Masih terkait dengan pesan, apakah lebih efektif untuk berkomunikasi dengan menggunakan gambar atau kata-kata? Pada contoh ini Anda lihat apakah lebih efektif menggunakan gambar atau kata-kata yang ada di dalam kotak. Studi menunjukkan bahwa kata-kata akan lebih lama tersimpan di dalam memori dibandingkan dengan gambar. Sementara gambar akan efektif untuk pesan yang dimaksudkan untuk membangkitkan emosi, serta ingin menonjolkan aspek estetika. Kemudian, pesan yang menggunakan kata-kata akan lebih efektif untuk produk atau tawaran yang menuntut keterlibatan tinggi dari si penerima pesan. Di sini, dari kedua pesan yang ditampilkan di layar, manakah yang akan lebih efektif? Pada dasarnya, pesan yang menampilkan fakta akan lebih efektif daripada pesan lain yang tidak memberikan informasi mengenai fakta. Kemudian, berkaitan dengan pengulangan pesan. Ada suatu jumlah paparan tertentu yang efektif di mana akan timbul proses pembelajaran dari konsumen sebagai penerima pesan dari paparan yang diberikan, namun juga konsumen tidak merasa bosan dengan pengulangan-pengulangan yang dilakukan. Kemudian berkaitan dengan struktur argumen. Pada contoh di sini, mana yang lebih efektif? Apakah nomor 1 atau disebutkan nomor 2 sebagai provider online driver di Indonesia? Pada pesan yang menampilkan posisi nomor 2 tadi, ini akan efektif apabila pesan ditujukan untuk konsumen yang sudah teredukasi atau memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dan juga akan efektif apabila konsumen yang dituju belum loyal terhadap suatu produk atau tawaran. Saat ini, sosial media atau media sosial menjadi alat komunikasi penting untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen. Salah satu format pesan yang saat ini berperan besar dalam mendorong atau membuat seorang konsumen tertarik untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk adalah user-generated content. Di sini ditampilkan bagaimana penelitian telah dilakukan di Laboratorium Inovasi dan Sistem Pengembangan Perusahaan untuk melihat pengaruh dari user-generated content terhadap pemirsanya. Product placement adalah menempatkan produk atau offering secara nyata pada suatu konteks yang bukan iklan. Artinya memang dibutuhkan fungsinya. Misalkan adalah menempatkan suatu
minuman merek tertentu misalnya di meja juri dari suatu perlombaan atau kompetisi. Product placement dapat mempengaruhi sikap dari konsumen yang melihatnya. Tapi tentu saja product placement harus disesuaikan dengan konteks dari di mana produk atau offering tersebut ditempatkan. Kemudian ada satu komunikasi yang sekarang atau akhir-akhir ini mulai digunakan oleh pemasar dan ternyata efektif adalah yang dinamakan dengan advergaming. Advergaming adalah menempatkan informasi mengenai produk, biasanya dalam bentuk merek, di dalam suatu game tertentu. Pada contoh di gambar yang sebelah kanan Anda, apabila saya tempatkan simbol salah satu produk tertentu di sini, maka gambar tersebut bisa kemudian dikategorikan ke dalam advergaming. Beberapa karakteristik dari advergaming dapat Anda lihat pada layar. Kemudian yang berikutnya adalah metode komunikasi yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah atau elemen mana yang lebih penting atau lebih difokuskan? Apakah sumbernya atau pesannya? Di sini ada satu model yang dinamakan dengan Elaboration Likelihood Model. Pada model ILM ini, apakah seorang pemasar perlu berfokus pada sumber, artinya penyampai pesan, dengan isi pesan yang disampaikan tergantung dari keterlibatan konsumen tersebut terhadap produk atau offering yang diiklankan atau diinformasikan oleh si pemasar tersebut. Apabila keterlibatan tinggi, maka akan melalui rute sentral. Apabila keterlibatan rendah, akan melalui rute periferal. Pada rute sentral, yang menjadi fokus adalah pesan, karena konsumen akan melakukan pemrosesan secara kognitif terhadap informasi tersebut untuk bisa menghasilkan perubahan perilaku. Sementara pada peripheral route, di mana keterlibatan rendah dari konsumen, maka fokus dari pemasar adalah bisa pada sumbernya, karena perubahan sikap dan perubahan perilaku terjadi tanpa melalui proses kognitif yang tinggi dari konsumen yang menjadi sasaran atau target dari komunikasi tersebut. Demikian paparan saya mengenai materi komunikasi. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih.